Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalul barakat war rahmat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-anjabin nayyirat. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ma damatil ardu was samawati. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah. Saderengipun ngapunten, saya tidak bisa bahasa kromo karena suatu saat saya itu pergi ke sebuah warung siomay. Kebetulan istri saya itu orang Pari. Saya masuk ke warung itu, Pak, siomay kali. Tiba-tiba si penjual parinya bilang, "Pari mas, sanis, pulau Buring." Saat itu saya tinggalnya di Buring. Ternyata usut punya usut, pari itu adalah salah satu sayuran yang menjadi bahan siomay. Nah, makanya saat itu saya harus hati-hati kalau mengeluarkan bahasa biar saya paham. Jadi saya campur-campur ibu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan sampai pada malam hari ini. Insya Allah malam kepinten 14, 15? 14, 15. Alhamdulillah kita oleh Allah diberi kesempatan masuk sampai pada malam hari ini. Karena tidak semua orang oleh Allah diberi kesempatan yang sama sebagaimana Allah memberikan kesempatan kepada kita. Ada mungkin teman kita puasa kurang sehari, kemudian dipanggil oleh Allah, diumumkan di musalla di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal si bulan pada hari Senin tanggal sekian bulan sekian. Misalnya ada yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan masuk di bulan Ramadan, tapi oleh Allah diuji dengan sakit, terkulai lemah di rumah sakit, sehingga kemudian juga sama tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Ada yang paling apes yang ketiga ini, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan masuk di bulan Ramadan, tapi dia oleh Allah tidak diberi hidayah, sehingga kemudian enggan untuk melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberi kesempatan masuk di bulan Ramadan. Kita diberi hidayah, dibimbing oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah tarawih, ibadah witir, tadarrus, sedekah dan lain sebagainya. Amin Allahumma amin. Karena kadang-kadang kematian itu juga datangnya seringkali mendadak. Ada kadang-kadang orang yang sedang asik-asiknya telepon, halo, mati, pulsanya habis, teleponnya nggak ada. Ada yang asik-asiknya mancing sambil rokok, jatuh, mati juga. Apanya yang mati? Kita berharap mudah-mudahan oleh Allah diberi kesempatan melaksanakan ibadah puasa, nanti keluar dari bulan Ramadan minal muttaqin, tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Dulu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat sedih, sempat gelisah karena memikirkan kita umatnya yang notabene rata-rata umurnya itu tidak jauh dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur umat Nabi Muhammad antara 60-an 70-an, ada yang 80-an, yang 90 sudah jarang, apalagi sampai dengan 100. Kalau umur kita sama dengan umur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umur baginda Rasul 63 tahun. Kalau saat ini kita sudah umur 62 tahun, 11 bulan 29 hari, berarti siap-siap kapan? Besok. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak diberi panjang umur oleh Allah. Amin. Kenapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih? Karena memikirkan umatnya yang umurnya rata-rata pendek.
Kanjeng Nabi melihat umur umat-umat terdahulu. Misalnya salah satu contoh dalam Al-Quran disebutkan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Allah Subhanahu wa ta'ala ngutus Nabi Nuh. Falabitha fihim, kemudian Nabi Nuh tinggal bersama umatnya alfasanah 1000 tahun illa khamsin, kurang 50. Berarti 1000 kalau dikurangi 50 pinten Bu? 950. Alhamdulillah hitung-hitungan Bu. Berarti Nabi Nuh umur, ini berbeda pendapat antara ulama. Kalau berdasarkan salah satu tafsir ulama, berdasarkan ayat, zahir ayat, ada yang mengatakan umur Nabi Nuh 950 tahun. Itu minimal. Ada yang mengatakan bahwa umur Nabi Nuh 1060 tahun dan sebagainya. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sedih? Karena Kanjeng Nabi Muhammad membayangkan umat-umat terdahulu. Bayangkan, kalau umat Nabi Nuh umurnya 1000 tahun, ia beribadah mulai dari umur 100 tahun, kemudian meninggal dunia di umur 1000 tahun, kira-kira ia beribadah berapa tahun? Beribadah mulai dari 100 tahun, meninggal dunia 1000 tahun, berarti berapa tahun Bu? 900 tahun. Coba bandingkan dengan kita sekarang. Kita rata-rata umurnya 60-an, 70-an. Anggaplah rata-rata kita umur 70 tahun. Ini sudah lumayan dapat bonus kalau umur 70 tahun. Apalagi sampai dengan 80 tahun. Mulai istiqomah beribadah, anggap rata-rata kita beribadah mulai dari umur 20 tahun. Meninggal dunia di umur 70 tahun. Berarti kita beribadah hanya sekitar 50 tahun. Tidak sampai 1/10-nya umat terdahulu. Sehingga kemudian kalau umurnya umat Nabi Nuh itu, karena saat itu umurnya 1000 tahun, jadi mungkin umur 70 masih lucu-lucunya Bu. Umur 70 masih danding. Itu umatnya Nabi Nuh. Kalau kita umur 70 sudah siap-siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena baginda Rasul Muhammad SAW sedih, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, menghibur kesedihan baginda Rasul Muhammad SAW dengan menurunkan ayat yang sangat populer yang insya Allah kita mulai TK sudah hafal. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi Allah menghibur kesedihan baginda Rasul, Allah menjawab kegelisahan baginda Rasul dengan menurunkan satu malam, yang satu malam itu kalau kita mendapatkannya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi ke tahun, kira-kira 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita mendapatkan satu kali Lailatul Qadar, itu seolah-olah kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Anggap digenapkan 84 tahun. Jadi kalau mendapatkan satu kali saja, kita seolah-olah beribadah 84 tahun. Padahal umur kita belum tentu sampai 84 tahun. Kalau mendapatkan 2 kali Lailatul Qadar, tinggal dikalikan. Kalau mendapatkan 10 kali Lailatul Qadar, berarti senilai kira-kira 840 tahun nilai ibadah kita dari mendapatkan Lailatul Qadar saja. Makanya kadang-kadang ada guyonan itu di hati bapak-bapak. Alhamdulillah sudah diketemukan Lailatul Qadar, sudah didapatkan Lailatul Qadar. Ternyata di situ fotonya pegawai ASN yang namanya Lailatul Qadar. Sama dengan ketika awal puasa, alhamdulillah hilal sudah terlihat. Ternyata hilal itu seorang polisi yang namanya hilal. Sudah kembali kepada Lailatul Qadar. Kalau kita mendapatkan 10 kali Lailatul Qadar, berarti seolah-olah nilai ibadah kita 840 tahun. Berarti kira-kira tiap tahun selama 10 tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar sebanyak 40 kali?
Kita mulai istiqomah beribadah mulai dari umur 20 tahun, meninggal dunia di umur 60 tahun, berarti selama 40 tahun setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu kira-kira setara dengan 3.200 tahun. Jadi kelak ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata banyak jamaah nurut takwa yang seolah-olah ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu itu kok umurnya kok kayak 3.000 tahun, padahal dia di dunia umurnya hanya 60 tahun. Kenapa? Tapi dia mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahun. Ibu-ibu ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Bapak-bapak, saya kasih tipsnya. Tapi ada syaratnya. Ojo kondo-kondo. Apa syaratnya, Bu? Saya kasih tipsnya. Syaratnya hanya satu, ojo kondo. Di sini saya menyampaikan, tapi ibu juga itu cerita sama orang lain. Cak, sampai takkan dari caranya mendapatkan Lailatul Qadar, tapi syaratnya satu, ojo kondo. Itu bilang nanti pada sebenarnya tak sampaikan cara mendapatkan Lailatul Qadar, tapi syaratnya satu, ojo kondo. Akhirnya sekampung tahu semua, ojo kondo. Ini tips paling, dan saya sangat yakin dengan tips yang luar biasa ini, dan insya Allah ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan seperti ini: seseorang dikatakan mendapatkan bagian yang sempurna, di garis bawahi, mendapatkan bagian yang sempurna dari Lailatul Qadar kalau di malam turunnya Lailatul Qadar orang tersebut sholat isya berjamaah. Ya, minimal sholat isya berjamaah. Dan akan lebih sempurna lagi, kalau subuhnya orang tersebut juga sholat berjamaah. Tentu akan lebih sempurna lagi kalau antara isya dan subuh selain berjamaah diisi taraweh, diisi witir, diisi tadarrus, diisi sedekah dan lain sebagainya. Maka diusahakan selama bulan Ramadan minimal tidak meninggalkan sholat isya berjamaah. Meskipun ibu-ibu bepergian atau mudik atau seperti apa, diusahakan tetap berjamaah di saat sholat isya meskipun hanya berdua dengan keluarganya. Karena itu syarat minimalnya kita mendapatkan bagian yang sempurna dari Lailatul Qadar, kita sholat isya berjamaah. Dan tidak disyaratkan kita tahu bahwa malam itu Lailatul Qadar atau bukan. Makanya karena Lailatul Qadar itu dirahasiakan, bisa diturunkan di 10 terakhir oleh Allah, bisa diturunkan di 10 kedua, bisa diturunkan di 10 pertama. Maka bagi kita paling aman tidak meninggalkan sholat isya berjamaah mulai dari malam pertama sampai malam 30. Insya Allah dipastikan kita mendapatkan bagian yang sempurna dari Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Makanya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mau belanja misalnya, sudah habis maghrib, sudah mau berangkat, sholat dulu, datang ke masjid terus sholat. Setelah itu bilang sama takmir, Pak Yai, ngapunten, saya nggak bisa ikut tarawih, cuma ikut sholat isya saja. Enggak apa-apa. Yang penting jangan tinggalkan sholat isya. Syukur-syukur antara isya sampai subuh diisi dengan ibadah-ibadah yang lain. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat menjadi tambahan ilmu yang manfaat bagi kita, menjadi pompa semangat bagi kita untuk mendapatkan malam yang kemuliaannya lebih mulia, lebih agung dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Dan saya berdoa, saya berharap, kita semua berharap, mudah-mudahan kita mendapatkan malam tersebut. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekaligus ini saya selaku pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, alhamdulillah kebetulan pada malam hari ini bisa bersilaturahim di mushola Nurut Taqwa. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa bersilaturahim kembali. Lailatul Qadar itu masih satu saja ya,
masih banyak amalan-amalan yang lain yang insya Allah kelak ketika kita ditimbang-timbang amal kita akan bisa menyamai dan bahkan melebihi umat terdahulu. Insya Allah yang selanjutnya kalau ada kesempatan kembali. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau agak kasar, mohon dimaafkan karena saya memang bukan dari bangsa halus. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.